keluarganya sedang ya ada mungkin peristiwa-peristiwa yang kemudian dihadapi anak kita, misalnya ketika dia belajar, ketika dia bermain, kemudian ada yang membuat dia kecewa ataupun mungkin keinginannya nggak tercapai. Kita harus pinter-pinternya masukin nilai ke sana. Misalnya ya contoh saya dulu aku pernah anakku yang pertama itu kan selalu lembut orangnya. Oh gitu. Iya kan. Terus dibully orang. Kesalahanku juga sih sebagai kawamah di awal. Jadi dulu itu saya saking semangatnya dakwah kemana-mana, kadang 3 hari itu nginep gitu, nggak pulang ke rumah. Ada banyak rapat. Nah, anak saya jadi nggak dekat dengan bapaknya. Itu jadi evaluasi saya pada waktu itu. Sehingga akhirnya apa? Anak saya kok jadi terlalu baik dalam tanda kutip. Kalau dengan temennya ngalah, kalau punya makanan dibagi ke semuanya, dan dia nggak dapat. Tipikal banget. Kemudian ketika latihan sepeda pada waktu itu, sepedanya diambil orang? Bukan, dia itu takut. Oke. Ya, ketika saya tanya kenapa kamu nggak nyoba lagi, nanti jatuh. Terus akhirnya karena sudah lama main-main dengan tiga roda, pakai roda bantu di samping itu, saya ngelihat ini kayaknya hampir bisa. Cuma gara-gara roda di samping ini dia nggak bisa, dan itu nggak boleh dilepas sama anak saya. Karena dia takut jatuh kan. Nah, akhirnya saya ajak nonton film. Dulu kan ada film judulnya apa? Avatar. Yang filmnya ini apa? Burung hantu. Oh iya, Guardians of Gabon. Itu lah pokoknya. Kan ada adegan bagus tuh. Jadi ada burung hantu yang dia bukan sepeda, belajar motor. Dia itu dari kecil nggak bisa terbang. Kakaknya udah gagal terbang, dia nggak bisa, sampai kemudian ada sebuah peristiwa yang dia itu ditangkap oleh penjahatnya dan lolos akhirnya dari penjara. Cuma di perjalanan meloloskan diri, di depannya itu jurang, nggak ada jalan lain. Nah, akhirnya dia terpaksa terjun ke jurang itu. Dan justru ketika terjun ke jurang itulah kemudian di pertengahan jatuh, dia itu bisa terbang. Pas nonton itu bareng dengan saya, tinggal saya samain gitu. Tuh lah, lihat nah. Apa kamu mau dilempar ke jurang? Mau saya lempar ke jurang, dia bisa naik sepeda. Gak gitu ya, tapi untuk mengajarkan, memberikan value. Iya, saya sampaikan ke dia bahwa, nah, kalau kamu pengen nggak bisa naik sepeda? Pengen ya? Tahu nggak kuncinya? Lihat film tadi. Apa ya? Kamu harus berani jatuh. Kalau nggak berani jatuh, nggak mungkin bisa naik sepeda. Oh gitu ya? Oke. Gimana caranya biar berani jatuh? Itu roda kanan kiri kita lepas. Berani nggak? Oke. Karena dia terinspirasi sama film ya. Habis nonton film. Akhirnya apa? Saya lepas itu, dan begitu jalan langsung bisa tanpa jatuh ya, bahkan tanpa jatuh, karena sebenarnya dia sudah terbiasa seimbang kan. Cuma mentalnya aja belum jadi. Itu kalau aku enggak. Kalau saya, aku nggak mau main sepeda lagi. Kenapa? Nanti takut jatuh. Aku bilang, mau main atau mau kujual? Karena itu nggak sabaran ya. Itu juga add value, tapi dengan sudut pandang, cara yang berbeda. Dengan cara yang sangat orang Cina ya. Kadang-kadang kita itu mungkin ada yang terbatas. Aku nggak bisa ngomong ke anak, nggak bisa cerita. Kan ada film. Saya tadi sebenarnya nyari bahan kan. Gimana biar value tetap masuk ke dalam hati anak saya, tanpa harus saya pusing-pusing cari bahan. Oh, ingat ada film, tayangkan filmnya. Banyak itu di Naruto, banyak tuh motivasinya. One Piece juga banyak motivasinya. Jadi kalau nggak bisa ngomong, cari mulut orang lain gitu kan ya, yang bisa ngasih tahu gitu kan ya. Itu juga fungsi bapak. Jadi value itu harus hadir di rumah dari sosok seorang bapak. Ternyata masih ada. Qawwamuna ini bisa kita ambil makna istiqomah, yang artinya konsistensi. Maka kemudian kalau kita lihat dari depan sampai akhir tadi, itu tidak bisa dilepaskan dari konsistensi. Dia karena tidak boleh capek. Betul. Nggak boleh capek, nggak boleh ngeluh, nggak boleh kemudian dia beralasan. Misalnya, aduh ini nafkah keluarga
nggak tercukupi. Ya. Kemudian dia ngeluh karena aduh sekarang kerjaan Aku lagi udah capek susah. di kantor. Iya. Urusin anakmu. Nah, kadang-kadang begitu, padahal itu adalah tanggung jawab dia, Iya. kerjaannya tanggung jawab dia. Benar. Maka kadang-kadang ada kalanya kita itu tidak mencurahkan persoalan kita kepada istri kita. Aku baca kemarin Mas tentang akil dan balik. Ada satu perspektif yang sangat menarik. Iya. Akil itu adalah kematangan emosional atau kematangan berpikir. Akil kan ya. Kematangan non fisik lah. Sedangkan balik itu adalah kematangan yang bersifat fisik. Jadi contoh ya, ciri-ciri orang balik kan mimpi basah kalau laki-laki ya. Kalau perempuan haid kan ya. Tapi kalau akil itu kan hampir-hampir tidak ada sebuah indikasi yang sangat mengena ya, kecuali bahwa kerjaan itu ada brand. Oke. Nah, dan di sana tuh gak ada masalah. Oke. Nah, di sini tuh yang diangkat itu kan lebih ke Emang kaum bangsa itu. kalau gua. Kenapa? Karena mereka dan kebetulan teman-teman gue juga kita salah satu orang yang memang harus banyak Oh iya.